Selama Perang Dunia Kedua, di sebuah lembah terpencil yang jauh di pegunungan Himalaya, seorang penjaga hutan India bernama Hari Kishan Madhwal membuat sebuah penemuan yang tidak lazim. Pada ketinggian 4.800 meter, Madhwal menemukan sebuah danau glasial kecil dengan sesuatu yang aneh tampak di bawah air yang jernih. Danau Robkun, namanya, danau yang lebih tinggi dari gunung manapun di Eropa Barat atau Amerika Serikat, menyimpan misteri yang menghebohkan dunia. Rupanya, danau itu penuh dengan kerangka tulang manusia. Madhwal telah menemukan skeleton lake, alias danau tengkorak. Es yang mencair selama sebulan tiap tahunnya, menguak ratusan kerangka manusia yang ada di dalam danau sedalam 2 meter itu. Belulang tersebut, yang diantaranya memiliki daging dan rambut, terawetkan secara alami oleh iklim dingin yang kering. Banyak peneliti yang mencoba mencari tahu siapa dan apa penyebab para tengkorak tersebut mengakhiri hidupnya di danau terpencil dengan ketinggian yang ekstrim itu. Selama bertahun-tahun, kenyataan mengerikan masih kabur. Hingga penduduk setempat menamai lokasi tersebut sebagai Mystery Lake atau Danau Misteri yang memunculkan mitos aneh. Dilansir dari BBC, saat itu pihak berwenang khawatir bahwa sisa tulang belulang itu merupakan sisa-sisa kerangka tentara Jepang yang mencoba menyusup ke India yang saat itu sedang dikontrol oleh Inggris. Namun, rupanya sekitar 500 kerangka manusia itu terlalu tua untuk diperkirakan sebagai sisa kerangka tentara Jepang. Cerita lokal pun berkembang di wilayah pegunungan India. Kisah ini mengacu pada sebuah perkiraan adanya pesta kuno di sana yang tanpa diduga, badai es gunung menerjang para tamu dan membuatnya terjebak hingga tewas di sana. Namun, analisis terhadap usia dan genom tulang mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih aneh dan sulit dijelaskan. Nyatanya, para korban terpisah 1000 tahun dan memiliki asal-usul yang sangat berbeda. Sehingga penemuan ini mematahkan pesta kuno dan asal-usul tahun tengkorak yang sama. Bila nyatanya sisa kerangka tersebut bukanlah milik tentara Jepang, maka beberapa orang yang lain mengatakan sisa kerangka itu milik tentara India kuno yang sedang kembali melintasi pegunungan dari pertempuran. Yang lainnya mengatakan mereka adalah korban dari wabah penyakit. Bahkan badai hujan es yang ekstrim juga dipersalahkan. Sebuah lagu rakyat menyenandungkan kisah sekelompok orang tak beradab yang berjalan di dekat kuil Dewi Nanda Devi dalam ajaran Hindu di pegunungan Himalaya. Marah dengan perilaku mereka, sang Dewi diceritakan melempar bola keras sekeras besi kepada sekelompok orang itu. Meski hanya sebuah lagu rakyat, beberapa tulang yang diselidiki memang memiliki tanda-tanda trauma karena tertumbuk benda padat bulat. Sejauh ini belum ditemukan adanya senjata di sana. Namun ada perhiasan dan pakaian-pakaian religius telah ditemukan. Teori terbaik untuk menjelaskan adanya tanda trauma tertumbuk benda padat adalah bahwa sekelompok peziarah India, baik pria maupun wanita yang dibantu porter lokal, telah dihantam hujan es raksasa di Robkun dalam satu peristiwa di abad ke-9. Mereka diyakini melakukan ziarah Hindu yang dilakukan sekali dalam 12 tahun. Ziarah ini disebut Nanda Devira Jatyatra, sebuah tradisi kuno yang berlanjut hingga hari ini. Robkun berada di tengah perjalanan ke Hopkun, tujuan akhir dari perjalanan kaki mereka.
Vena Musrif Tripati, profesor arkeologi di India, menceritakan bahwa timnya menyimpulkan teori peziarah sebagai hal yang paling masuk akal karena tidak adanya senjata ditemukan di lokasi. Hal ini menunjukkan penyebab kematian bukanlah serangan dan bahwa mereka bukanlah tentara. Mereka juga menemukan sisa-sisa alat musik di sana. Beberapa orang juga menampik bahwa itu adalah korban wabah karena berdasarkan penyelidikan, kerangka yang terdiri atas campuran pria, wanita, dan anak-anak dalam keadaan yang sehat. Namun, teori Vena Musrif Tripati belum mampu menjawab pertanyaan bahwa tengkorak-tengkorak itu datang pada masa yang berbeda-beda. Dikutip dari news.com, para ilmuwan telah menemukan titik terang. Jurnalis dari National Geographic telah membawa 38 kerangka ke Center for Cellular and Molecular Biology untuk dites DNA. Sampel lalu dikirim ke Radiocarbon Accelerator Unit di Oxford University. Temuan ini mengungkapkan bahwa kerangka-kerangka tersebut berasal dari tahun 850 Masehi. Para peneliti menemukan bahwa secara genetik, mereka berasal dari 3 kelompok etnis yang sangat berbeda. Seperti yang diperkirakan, mayoritas mayat di danau itu adalah orang India. Namun, yang menarik adalah banyak juga manusia dari luar India. Menurut New York Times, sebanyak 23 dari tulang yang diperiksa merupakan keturunan nenek moyang khas Asia Selatan kontemporer. Mereka telah tertimbun di Danau Robkun antara abad ke-7 dan ke-10, sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka tidak datang secara bersamaan. Beberapa kerangka tampak lebih kuno dari yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa banyak yang dikebumikan terpisah dalam jangka waktu yang lama. Lalu, mungkin sekitar 1000 tahun kemudian, antara abad ke-17 dan ke-20, 2 kelompok genetik lagi tiba-tiba muncul di dalam danau itu. Satu individu dari keturunan yang berhubungan dengan Asia Timur. Dan anehnya, hasil analisis DNA dari 14 orang lainnya merupakan keturunan Mediterania Timur, kemungkinan dari Pulau Yunani. Pertanyaannya, untuk apa kelompok manusia keturunan Mediterania Timur menempuh perjalanan sejauh itu di sana? Para peneliti mencatat bahwa keberadaan Danau Robkun pada rute yang dikenal peziarah Hindu zaman modern menjadi alasan beberapa orang Asia Selatan meninggal dalam perjalanan tersebut. Namun, alasan itu kurang kuat untuk menjelaskan keberadaan individu-individu keturunan Mediterania Timur yang sangat jauh. Menurut Dr. Kat Harman, seorang ahli biologi dari Universitas Bristol yang bukan bagian dari tim peneliti, mereka bisa jadi bukan migran Mediterania. Alasannya, nenek moyang mereka secara genetik mirip dengan orang zaman sekarang yang berasal dari Yunani, atau lebih tepatnya dari Pulau Kreta. Tapi, distribusi genetika saat ini mungkin tidak berlaku bagi populasi purba. Terlepas dari itu, kelompok ini datang dari suatu tempat yang jauh dan tulang belulang mereka telah terkubur di Danau Robkun untuk suatu alasan yang tidak diketahui. Mungkin juga, lanjut Dr. Harman, situs tersebut memiliki arti penting bagi kelompok-kelompok peziarah dengan berbagai keyakinan. Atau spekulasi gila lainnya, beberapa kerangka dibawa untuk dimakamkan atau dibiarkan di danau itu. Atau juga mungkin ada penjelajah yang bernasib malang yang hendak menikmati pemandangan Gunung Himalaya,
namun terbunuh oleh rasa penasaran mereka sendiri. Profesor David Reich dari Harvard Medical School mengatakan bahwa melalui penggunaan analisis biomolekuler seperti DNA kuno, rekonstruksi pola makan isotop stabil, dan penanggalan radiokarbon, timnya menemukan bahwa sejarah Danau Robkun lebih kompleks dari yang pernah mereka perkirakan dan menimbulkan pertanyaan mencolok tentang bagaimana para migran dari Mediterania Timur yang memiliki profil leluhur yang sangat tidak lazim di wilayah tersebut saat ini, meninggal di tempat ini hanya beberapa ratus tahun yang lalu. DNA jarang dapat bertahan dengan baik di iklim yang panas. Adapun danau tengkorak di dataran tinggi ini adalah salah satu dari sedikit tempat di benua ini yang cukup dingin untuk mengawetkannya. Temuan ini sangat mustahil sehingga Reich dan rekan penulisnya memeriksa dengan menguji isotop tulang. Mereka ingin memastikan variasi besar dalam pola makan mereka dan kemungkinan asal-usulnya. Salah satu cerita lokal tampaknya benar adanya, yaitu beberapa tengkorak yang ditemukan di lokasi tersebut menunjukkan kerusakan akibat terkena hujan es besar dan hampir setengahnya adalah perempuan. Para peneliti mengira mereka adalah peziarah yang berjalan ke kuil terdekat. Namun, para peneliti tidak dapat menjelaskan populasi etnis lain yang berasal dari wilayah jauh Robkun yang ditemukan di Danau Tengkorak itu.